Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Moms Lina's Club in YouTube channel English Learning Video. I'm going to talk about the news item text. This learning material is for the third grade of senior high school. Materi ini teman-teman pelajari di kelas 12 SMA. Jadi tonton video ini sampai habis ya. And don't forget to like, comment, and subscribe button. I hope you can share the video to others too. And thank you very much. Nah, kita langsung saja ya untuk membahas masalah apa sih yang disebut dengan text news item itu. News item is a text which inform readers about event of the day. The event are considered noteworthy or important. News items adalah teks yang memberikan informasi tentang kejadian atau peristiwa harian. Peristiwa harian ini dianggap pantas dijadikan berita atau bisa dibilang penting. Artinya, jika ada suatu peristiwa penting yang patut diketahui oleh banyak orang, maka peristiwa ini pantas dijadikan berita. Nah, teks berita itulah yang dinamakan dengan news item. Namun, jika ada peristiwa yang tidak pantas diketahui oleh orang banyak, maka peristiwa tersebut jelas tidak layak dijadikan berita. Adapun di news item text terdapat generic structures, yaitu ada 3 poin yang menjadi aspek atau generic structure of news item text. Yang pertama disebut dengan main event atau noteworthy event, yaitu kejadian utama yang pantas dijadikan berita. Dan yang kedua itu adalah elaboration atau background of event, yaitu penjelasan mengenai latar belakang adanya peristiwa tersebut, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, tempat peristiwa terjadi, dan lain-lain. Nah, biasanya di bagian elaboration itu terkait dengan rumusan 5W plus 1H. Ketiga, resources of information atau sources, yaitu sumber berita, komentar para saksi atau pendapat para ahli dan lain-lain. Biasanya dalam sources ini bisa kita ambil dari koran atau buku. Nah, atau orang yang melihat langsung kejadian tersebut. Ciri-ciri kebahasaan news item text. Ada beberapa poin. Yang pertama, informasi menyangkut pada headline. Terus kedua, memfokuskan pada kejadian. 3, menggunakan action verb. 4, menggunakan material proses. 5, dominan menggunakan saying verb. 6, banyak menggunakan adverb of time, adverb of place, dan adverb of manner. Sekarang kita perhatikan contoh dari text news item yang berjudul dengan 7 Killed in Incident on Jalan Sultan, yang menjadi bagian dari headline-nya. Di paragraf pertama itu disebut sebagai noteworthy event. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 35 past 10 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, di bagian paragraf pertama ini dikatakan bahwa ada 7 orang meninggal akibat kecelakaan antara bus, mobil, dan truk itu pada pukul 10:35 di Jalan Sultan tadi malam. Di paragraf kedua itu disebut dengan background of event. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his leg, as the truck driver said he didn't see the car approaching. Nah, di bagian paragraf kedua ini dia menceritakan tentang latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini dikatakan bahwa penumpang mobil itu sudah melebihi dari kapasitasnya dan sopir pun dari mobil tersebut tidak menggunakan tanda lampu ya, sehingga dia tidak melihat bahwa ada mobil yang mendekat. Di bagian paragraf ketiga itu disebut dengan sources. The sources, the police said the car should not have been trying to pass the bus.
Sign overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victim are not yet known. Jadi di paragraf ketiga ini jelas ya, yang menjadi sumbernya itu adalah polisi yang mengatakan bahwa seharusnya mobil tersebut tidak boleh melebihi kapasitas jumlah yang ada, yang boleh hanya 5 orang, jadi tidak boleh lebih dari 5 orang. Nah, demikianlah penjelasan tentang materi text news items, dan teman-teman sudah menonton apa itu yang disebut dengan generic structure-nya dan ciri-ciri kebahasaannya. I hope you can understand ya. Saya harap penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman semua dalam belajar materi ini di kelas 12. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.